Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Auto Bisa. Kali ini kita akan membahas kos-kosan yang baru kita bangun saat ini. Check it out guys. Nah, di sini ada tangga. Di bawah tangga ini nanti kita maksimalkan untuk menaruh barang-barang kecil. Kemudian ada kamar mandi umum, ini kita nyalakan. Nah, guys, ini kamar mandi umumnya menggunakan kloset Toto. Kemudian lantainya ukuran 50-50. Nah, kemudian dindingnya menggunakan ukuran 25-40 guys. Jadi walaupun lantainya 50-50, kemudian kita temukan dengan dinding ukuran 25-40 supaya lantainya ketemu flatnya. Seperti ini, sederhana ya guys ya. Dan ini memanfaatkan space bawah tangga. Jadi bawah tangga cukup tinggi. Jadi ini cukup tinggi ya guys ya, segini cukup tinggi. Ini sekitar 190 kita manfaatkan untuk WC bawah tangga. Nah, ini ada fasilitasnya, cuma untuk parkiran saja. Ini ada keran untuk wudhu ataupun ya bisa untuk mandi kecil untuk tamu yang berkunjung. Ada WC-nya seperti ini, alis tanah normal, ada jet shower normal. Kemudian kan satu trap sebelum masuk ke kamar mandi, sehingga plafonnya ini jadi cukup tinggi. Kita turunkan, kelihatan kan guys ya, kita turunkan satu trap sehingga bordes tangga ini cukup tinggi untuk membuat space kamar mandi umum. Kemudian ini nanti bawah tangga kita maksimalkan untuk tempat-tempat alat-alat pembersih ya. Seperti ini. Nah, itu ada helm karyawan, ada helm penjaga. Ini kita matikan. Kamar nomor 2. Nah, di sini ada MCB untuk pasum. Itu MCB untuk pompa bawah, pompa atas. Kemudian MCB untuk server CCTV dan server WiFi. Kemudian untuk saklar fasum kita gunakan broadband link TC2. Jadi ini saklar yang berbasis touchscreen dan WiFi. Jadi kita bisa nyalakan dari jarak jauh di mana saja. Selama HP kita ada fasilitas internetnya atau WiFi, nanti bisa kita matikan dan nyalakan dari jarak jauh. Termasuk CCTV itu bisa kita kontrol dari HP walaupun kita berada di tempat jauh. Nah, kita coba nyalakan seperti ini. Nah, itu guys ya. Nah, kita sentuh.
Nah, kita matikan, coba kita nyalakan. Nah, seperti ini. Jadi untuk saklar pasung kita gunakan saklar yang berbasis online. Jadi berbasis online kita bisa nyalakan, matikan lewat HP dari jarak jauh, sekaligus kontrol untuk kamera. Jadi server kamera ini kita hubungkan ke fasilitas link ke internet, kemudian pakai aplikasi, kita bisa lihat dari HP dimanapun kita berada. Kita bisa cek kondisi kos-kosan kita taruh CCTV yang di tempat-tempat umum, contoh di parkiran, kemudian di area tangga, area koridor, area parkiran depan, kemudian bagian belakang. Jadi kita di tempat yang jauh pun bisa mengontrol kondisi kos-kosan kita. Ini adalah kos-kosan sederhana yang pernah saya buat. Jadi ini contoh itu ada jendela, kemudian pintu. Jendelanya ini kita tidak pakai korden, ya untuk penghematan biaya kita gunakan sunblock yang motif bunga-bunga. Ini nanti kos-kosannya untuk kos-kosan cewek atau wanita gitu, tidak untuk kos-kosan laki-laki, mohon maaf itu ya kan. Ya itu guys. Nah kita tadi nomor 1, 2, nomor 3, 4, 5, kemudian ini nomor 6. Jadi saya lihatkan koridornya seperti ini ya. Nah ini yang saya ini kan jadi berbasis online. Nah kita nyalakan, ini touchscreen. Jadi broadband link di situ dia itu berbasis touchscreen dan berbasis online wifi. Ada aplikasinya yang bisa dinyalakan lewat HP melalui jaringan internet. Nah contoh kalau kita manual menggunakan touchscreen seperti ini ya guys. Nah, terus kemudian di belakang sini ada fasilitas pantry sederhana, ada kulkas seperti ini, kulkas 2 pintu untuk cuci, kemudian ada mini kompor, dan area belakang ini kita buat sedikit terbuka ya, sedikit terbuka seperti itu, dan ada pencahayaan alami, dan juga ada rongga udara, separuhnya ini rongga udara. Supaya apa? Supaya pergantian udara di koridor sampai depan ke belakang itu naik ke atas bagus. Terutama ketika teman-teman masak di sini, penghuni kos masak di sini, asapnya itu bisa keluar tanpa kita menggunakan cooker hood atau pengisap asap. Jadi salah satu juga untuk penghematan operasional. Seperti itu. Fasilitas filter air 1 tabung seperti ini. Di sini ada, karena kita mix, satu menggunakan sumur, yang kedua kita menggunakan air PDAM. Jadi kita mix ya, salah satunya juga untuk penghematan biaya. Nah di sini ada 2 pompa, satunya ini pompa untuk ke filter, kemudian menuju ke tandon bawah. Kemudian ini ada pompa 2, itu yang pompa transfer, jadi mentransfer air yang ada di tandon bawah naik ke tandon atas itu.
hasil filter nanti seperti ini ya. Seperti itu, kita tutup lagi, kemudian kita putar arah filter ke kanan. Ini filter. Ketika kita lihat ke belakang, dari belakang menuju ke depan, jadi karena belakang ini kita buat ada bukaan, pencahayaan dan udara alami, maka sirkulasi udara di koridor ini bagus. Kemudian kita akan coba cek review. Ini adalah modul kamarnya. Di sini ada bed. Di belakang bed itu kamar mandi. Kemudian di sisi depan kamar mandi itu ada lemari sederhana. Nah, di depan bed ini ada fasilitas reading table, meja untuk membaca. Dan ada fasilitas stop kontak, ya perlu untuk mengecas dan lain-lain, menggunakan laptop dan lain-lain. Nah, di sini ada 2 saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu. Contoh ini lampu untuk tidur, kita nyalakan lampu yang di depan kamar mandi. Atau seperti ini, posisi lampu di atas bed saja. Seperti itu. Di depan kamar mandi ini, di depan bed ini ada nanti dipasang TV. Ini sudah ada jalur stop kontak dan soket antena. Jadi itu nanti kita pasang TV LED 32 in. Kemudian seperti ini, ketika orang duduk menghadap TV, ada jendela dan pintu untuk menghadap koridor. Di atasnya kita pasang posisi AC. Jadi AC ini kenapa kita taruh di atas pintu? Satu, ya memang nanti pencuciannya AC lebih mudah. Kedua, kalau ada gangguan netes, dia tidak mengenai sesuatu yang di bawahnya, ya kan? Biasanya kadang ada, karena AC lama tidak dicuci bertahun-tahun, katakanlah 2 tahun, biasanya saringannya itu akan buntu, kemudian dia terjadi pengembunan, kemudian menetes bawahnya itu. Dan prinsip pemasangan AC nomor 1 itu tidak boleh mengenai langsung pada tubuh ketika orang tidur. Jadi tidak boleh mengenai bed secara langsung. Misalkan AC ditaruh di atas sana, tidak bisa, tidak boleh. Atau di atas bed, tidak boleh. Atau di sebelah sini, sebelahnya bed, ini tidak boleh. Jadi karena orang tidur itu waktunya lebih lama dibandingkan aktivitas mungkin meja, membaca atau belajar dan sebagainya. Nah, ketika tidur kan tidak boleh kena AC dingin langsung, nanti bisa menyebabkan paru-paru basah. Yaitu prinsip utama itu tidak boleh mengenai bed. Jadi AC ini dinginnya tidak boleh mengenai bed langsung. Opsi kedua biasanya ditaruh di level sini, cuma pembuangannya nanti akan lebih rumit. Kamar mandi ini ada kloset jongkok merek Toto, tapi yang single flies. Yang single flies harganya cukup murah, di kisaran 1,3 juta. Kemudian sebelah kanannya ini ada shower tanam, kita gunakan keramik motif. Lantai ini kita gunakan ukuran keramik 450-50, kita padukan dengan keramik dinding yang ukurannya 25x40, tapi patternnya ini memperlihatkan isi 2, jadi patternnya ini memperlihatkan ukuran 25x25.
Kemudian di atasnya itu ada exhaust fan. Tujuannya untuk membuang udara bau dari kamar mandi ini dibuang keluar, karena sisi dinding samping ini sudah dinding tetangga, jadi tidak bisa kita buat udara alami, sirkulasi alami atau jendela roster alami, jendela untuk buangan alami tidak bisa. Jadi kita harus tambah exhaust fan yang ketika kita matikan saklarnya ikut lampu. Jadi kalau lampu nyala, exhaust fan-nya juga ikut nyala. Nah, kita matikan, dia juga ikut mati. Nah, kita nyalakan, dia ikut nyala. Ini cukup efektif untuk sirkulasi udara. Seperti ini ya guys, sederhana. Jadi ini kos-kosan sederhana. Kloset duduk, foto. Sebelahnya ada shower. Showernya menggunakan shower tanam. Jadi ini shower tanam. Modelnya seperti ini. Nah, kita tes, nyala. Nah, tapi ini tidak ada fasilitas air dingin dan air panas, karena ini ya kos-kosan sederhana. Sebenarnya tinggal nambahi air panas dingin sudah cukup bagus, naik kelas kan gitu. Cuma pangsa pasar di sini mungkin lain. Lampu kita sudah gunakan semua LED. Jadi itu LED 3 watt. Kemudian ini ada LED 6 watt. Kemudian untuk lampu yang tengah ini ada LED 9 watt. Jadi cukup terang untuk membaca, tidak perlu tambahan lampu meja. Kalau tidur cukup kita nyalakan yang belakang sini saja, seperti ini suasana. Seperti itu, kita gunakan lampu seperti ini. Itu yellow warm, ini yang depan kamar mandi kita gunakan lampu yellow warm, sedangkan yang atas tempat tidur kita gunakan white. Kamar mandi lampunya kita gunakan yellow warm ukuran 3 watt, jadi cukup menghemat. Ini simulasi sementara, belum ada cover bednya. Standarnya bed ini yang dipakai ukuran 120 kali 2 meter. Cuma sebenarnya ini bisa sampai sini. Saya rencanakan sebenarnya ini bednya sampai ukuran 160, jadi rata dinding ini. Dan space-nya masih cukup. Walaupun ada meja untuk reading table, belajar, sebenarnya ini masih cukup kalau pakai bed yang ukuran 160. Di sana nanti pasang TV. Ini belum kita tambahi, jadi ini bukan custom, langsung dijadi. Lemari juga portable dijadi, meja juga dijadi, bukan yang custom. Ini AC, kita tes AC-nya. Nah, kita nyalakan dulu karena MCB-nya diturunkan, belum ada penghuninya. Kita tes seperti ini. Di atas itu ada manhole plafon untuk mengontrol kelistrikan. Jadi semua jalur kita larikan ke manhole, kemudian turun ke MCB. MCB ini cukup 2 AC kita sendirikan, dan stop kotak lampu kita jadikan 1, karena wattnya cukup, bebannya cukup kecil, jadi tidak perlu banyak-banyak. Ingat, karena ini kos-kosan sederhana. Ya, cukup dingin. Ini modul asli, belum diapa-apakan dan belum ada penghuninya. Sudah siap mencari penghuni. Sebentar lagi kita iklankan. Penggunaan cat kita gunakan warna soft. Kita gunakan warna soft supaya nampak seperti guest house. Jadi ini kos-kosan sederhana tapi cukup
lumayan. Keramik utama kita gunakan granitel ukuran 60-60, motif krem soft. Kemudian kita lanjutkan ke lantai 2. Ini ada tangga sederhana. Ini tangganya ukurannya cukup 1 meter guys, 90. Jadi tangga ke lantai 2 kita cukup 90. Kayak 2 orang berpapasan agak miring sedikit bisa. Dan ini kita dikunci. Kita lanjut ke lantai 2 guys. Ini ke lantai 2. Di sana ada tandon atas, kemudian ada outdoor AC. Nah, ini kita sudah di lantai 2 ini kita sudah siapkan modul sama seperti di lantai 1. Jadi posisi pipa kloset, pipa afur, kemudian ini sudah kita siapkan modul untuk kamar mandi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada pipa-pipa, ini sudah rencana pipa untuk bangun ke lantai 2. Jadi untuk lantai 2 ini tinggal mudah, tinggal masang dinding, atap, plafon, pengecatan, lantai di keramik sudah selesai, sudah ringan, tanpa membongkar plafon-plafon di bawahnya. Jadi ketika bangun di lantai 2 ini tidak perlu khawatir, paling ya ada suara sedikit lah, duk di lantai bawahnya, tapi tidak mengganggu. Seandainya ini masih atap, kita harus bongkar atap, belum lagi nanti plafonnya pasti rusak. Jadi kita sudah siapkan rencana pembangunan lantai 2 ya guys. Sini ini ada tambahan pompa booster. Ini pompa booster. Pompa booster ini kita gunakan pompa biasa, yaitu merek Wasser Pump PW129EA. Nah, cuma karena kita fungsikan sebagai pompa booster, kita gunakan flow switch. Otomatisnya kita gunakan flow switch merek DA. Ini sangat efektif sekali, sudah saya coba guys di tempat lain-lain itu. Karena kalau kita beli pompa booster nanti mahal sekali. Jadi kita cukup pakai pompa biasa saja untuk nambah tekanan. Kemudian kita padukan dengan otomatisnya pakai flow switch. Jangan yang pressure switch. Kalau pakai yang pressure switch cetak-cetak gampang rusak. Jadi kita pakai yang flow switch, ini tidak ada suaranya. Seperti ini. Saya jelaskan sedikit mengenai jalur pompanya. Ini sederhana. Jadi dari tandon, kemudian turun ke bawah. Dari tandon kita cabang 2 ini. 1. Ini dia masuk ke pompa in, kemudian out dari pompa ke bangunan. Kita tambahi valve ini gunanya untuk kalau mati lampu gravitasi kita bypass. Nah, ini kita bisa buka untuk gravitasi langsung. Seret dari sini masuk, langsung gravitasi dia dorong ke bangunan. Kalau kita matikan gini, maka dari tandon ini dia langsung menuju ke pompa saja, cukup ke pompa saja. Itu ya guys ya, kita matikan supaya pompanya. Kalau mati lampu nanti kita buka.
Terus ini ada tambahan jalur, kita bagi dua. Yang khusus gravitasi ini ada satu saja, ini gravitasi murni. Gravitasi itu ada di zinc, karena zinc itu rutinitasnya ya fasilitas fasum yang cukup sering digunakan, dan kita tidak perlu tekanan yang terlalu besar seperti di shower itu kan tekanannya perlu besar, tapi kalau di zinc itu untuk cuci-cuci ya tidak perlu besar. Jadi penghematan listrik supaya pompa ini tidak menyala. Untuk zinc dapur di bawah kita gunakan gravitasi langsung. Sementara yang di kamar-kamar kita gunakan tambahan tekanan pompa. Biasanya untuk jet shower atau semprot untuk kloset itu yang butuh tekanannya tinggi. Dan juga shower itu karena lubangnya kecil-kecil itu butuh tekanan tinggi, jadi perlu kita tambah pompa seperti ini. Kayak ini ada outdoor itu yang dari bawah tadi kelihatan untuk penghawaan alami, sedikit ukurannya separuh. Kemudian ini ada outdoor AC. Nah, di atas di sini kita tambahi fasilitas ada kamera outdoor, ada kamera untuk memantau posisi di atas jika ada sesuatu yang di luar dugaan, atau memantau aktivitas di atas ini. Jadi kita bisa pantau dari jauh pakai HP karena sudah berbasis online. Kameranya kita sudah masukkan jalur ke internet. Ini bagian depan, ini rencana kamar nomor 1. Jadi nanti bisa bangun lagi di atasnya. Ini rumah-rumahan kecil untuk atap tangga. Ini kelanjutannya tetap kita naikkan untuk lantai 2. Ini posisi dari atas akan seperti ini. Ada outdoor AC. Ini untuk sementara ini bisa dipakai untuk fasilitas jemur-jemur para customer kos-kosan. Cukup lumayan, duduk-duduk cukup nikmat, bisa melihat area sekitar seperti ini ya. Area sekitar sini untuk duduk-duduk, sekedar ngopi, bercanda, ngobrol, berbincang, mungkin berbincang ke pekerjaan, curhat-curhat ya, lumayan. Udaranya cukup enak sekali. Kita kunci lagi. Kita kunci lagi. Saya doakan yang klik subscribe, like, dan tulis komentar di bawah. Saya doakan semoga kalian semua punya kos-kosan. Pasarannya berkisar antara 1,5 juta per bulan sampai 2 juta per bulan. Kalau kita tambahi air panas itu bisa, dan MATV bisa sampai 2,5 juta per bulan per kamar. Tinggal kalikan jumlah kamarnya ya guys. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.